Gitu nggak? Coba, nah tadi saya perhatiin rata-rata begitu. Cuman nggak tahu kenapa banyak banget di bawah gitu. Kayaknya ngantuk kali. Itu hadirin, ilmu kalau udah sampai ke dalam dada, tanpa disadarin ataupun dengan kesadaran dia bakal manggut-manggut tuh dengerin ilmu. Karena tidak ada seorang pun yang hidup di dunia pada saat dia hajat kepada sesuatu, baik itu hajat dunia atau hajat akhirat, tidak akan pernah bisa dia capai kecuali dengan ilmu. Man aroda dunya falaihi bil ilmi, wa man arodal akhirata falaihi bil ilmi, faman arodahuma falaihi bil ilmi. Yang pengen dunia mesti dengan ilmu, yang pengen akhirat mesti dengan ilmu, apalagi yang pengen kedua-duanya mesti dengan ilmu. Karena dia merasa hajat dapat ilmu, oh begitu caranya. Ya, kata gurunya lagi menjelaskan yang hajatnya itu cuman gara-gara ngelihat bininya bawel, tahu-tahu lagi di masjid di taklim gurunya lagi bahas bab ukudul jen. Wah, pas banget kata dia. Kata Dinen sambil di pojokan tiang, wah masalah gua banget nih, begitu. Oh begitu caranya. Akhirnya dia paham, bisa ngerapiin tuh urusan ngadepin bini yang bawel. Katanya timbang bawel sih nggak jadi salahnya bini. Begitu. Apalagi urusan yang lebih dari sekedar bini, urusan bab ibadah, urusan bab muamalah yang banyak. Kita perlu itu. Oh begitu caranya. Jangan heran kalau sekarang dia duduk di pojokan, besok pertemuan yang berikutnya bisa jadi dia duduk paling depan. Bisa nggak begitu? Bisa, saking hajat orang dengan ilmu hadirin. Maka itu yang tadinya dia ngaji bukan karena Allah, fayakunu lillah, maka nanti otomatis akan karena Allah. Makanya urusan bab ngaji hadir aja, datang aja. Ah kagak enak gue, kagak ikhlas. Biar kata ikhlas, datang aja dah, duduk lu, nyender dulu. Ya, bawa lontong ke dari rumah, biarin dah, begitin. Dia dengar omongan guru, tuh ilmu sampai ke kuping, masuk ke dadanya, berpendar-pendar ilmu itu, maka akan menjadikan seorang yang tadinya ngaji bukan karena Allah, fayakunu lillah, otomatis karena Allah. Kita diperintahin untuk takwa mesti dengan ilmu. Wabtaghu ilaihil wasilata, dan carilah olehmu biar bisa dekat sama Allah, biar bisa sampai sama Allah. Wasilah, cari ini wasilahnya. Cari wasilahnya, apapun itu wasilahnya, jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Sebab orang yang dekat sama Allah, walaupun sejengkal dia dekat, maka Allah akan lebih dekat kepadanya satu hasta. Idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Apabila mendekat seorang hamba kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi, satu jengkal kita dekat sama Allah, maka Allah akan dekat sama kita satu dira', satu hasta. Satu hasta itu dua jengkal. Dua jengkal. Kita sejengkal dekat sama Allah, Allah sedekat sama kita satu hasta, dua jengkal. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Apabila mendekat seorang hamba kepadaku satu hasta, satu dhira', maka aku akan dekat kepada hambaku itu satu ba'an, satu depak. Ini depak. Ini depak namanya. Ujung kanan, ujung kiri, depak namanya. Kita dekat sama Allah sehasta, Allah dekat sama kita satu depak. Lebih dekat Allah kepada kita. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Apabila hambaku itu dekat kepadaku, dia berjalan, maka aku akan nyamperin dia dengan berlari. Jalan sama lari cepetan mana? Lari. Maka Allah terlebih dekat kepada kita. Asalkan kita mau terus ngedekat kepada Allah dengan wasilah macam-macam. Apalagi kita wasilah kita guru kita, orang tua kita yang soleh. Kita kalau punya orang tua yang soleh, yang alim,
Itu kalau kita mau bakti sama mereka, mau menggembirakan urusan dunia akhirat mereka, kalau udah meninggal dunia urusan akhiratnya, maka gembirakan mereka dengan ilmu, dengan ngaji, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Babanya orang alim, anaknya usahain jangan jauh-jauh dari perihal alim. Babanya orang soleh, jangan sampai anaknya nggak ikutin kesolehan babanya. Sebab kalau tuh anak bisa ngikutin langkah orang tuanya, insya Allah yang pertama itu anak jadi anak yang berbakti, dan yang kedua sungguh hadirin keberkahan yang banyak akan Allah berikan kepada anak tersebut. Mudah-mudahan termasuk kita orangnya. Begitu orang tua. Jangan kecewain orang tua kita. Nah, dari urusan ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul wasilah, sebaik-baiknya wasilah. Nabi sebaik-baiknya perantaraan antara kita kepada Allah, karena nggak akan bisa kita beribadah kepada Allah kalau nggak karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nggak akan bisa kita berbakti sama orang tua kita kalau bukan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa kita banyak berbuat kebaikan kalau bukan karena sebab wasilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahidu fi sabilih, dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam menempuh jalan itu, yakni jalan mendekatkan diri kepada Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan keberuntungan, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pas banget jam 10:30, ya kan? Tadi saya disuruh sampai jam 12:30 loh lah, pakai diri 12:30. Ya, jadi begini hadirin, intinya kita kalau memang mau menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak cukup kita hadir di sini doang kayak begini. Tapi tunjukkan cinta kita dengan mengikuti thariqahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngikutin ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin hadirin, jangan didurhakain. Sebab kalau kita bisa ngikutin Nabi, maka inilah yang benar dari kecintaan itu. Karena Nabi enggak mewariskan dinar dan dirham, Nabi mewariskan apa? Nabi mewariskan ilmu, ya, melalui ahli warisnya yang namanya ulama. Nih mumpung guru-guru kita masih pada sehat segar mau ngajarin kita, jangan sampai kita tinggalin mereka, jangan jauhin mereka. Bisa jadi beliau-beliau ini sebab yang akan menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan Islam kita, Allah mantapkan iman kita, Allah kokohkan, teguhkan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita. Kalaupun datang ajal kita, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam Islam, mati dalam iman, mati dalam takwa, dan mati dalam keadaan cinta yang besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa dan hajat kita. Mudah-mudahan Allah banyakin duit kita. Urusan iman amin setengah, urusan duit aminnya kencang banget. Mudah-mudahan Allah kabulin doa-doa kita. Hadirin, sebelum saya tutup, izinkan saya nih di hadapan pengen ngundang, ya, insya Allah hari Jumat malam Sabtu tanggal 1 November 2024, besok nih malam Sabtu, saya pengen bikin maulud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul Al-Walid Mu'alim Syafi'i Hadami yang ke-19 di Cempaka Putih.
bukan yang di Gandaria Kebayoran. Gandaria udah kemarin tanggal 19 Oktober. Ini di tempat saya Cempaka Putih, Jalan Cempaka 4. Ya, iseng ketik, insya Allah sampai nanti ya. Waktunya Isya deh, dari Isya insya Allah nanti sampai selesai. Mudah-mudahan Allah ringankan langkah kaki kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan saya doain Allah kasih keberkahan yang banyak untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya semua dimaafkan. Biarkan nanti guru-guru kita yang menutup acara yang mulia ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.